Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kapolres Ngada nonaktif AKBP Fajar Widya Dharma diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Berikut kami hadirkan kronologi kasusnya. Ya. Baik, pemirsa, kalau kita lihat kronologi kasus pencabulan Kapolres Ngada ini terjadi pada tanggal 23 Januari 2025, di mana di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Timur mendapat surat dari Divhub Interpolri, laporan kasus kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur di Ngada, NTT. Laporan berasal dari Australian Federal Police. Kemudian juga bergeser ini pemirsa kalau kita tarik lagi di tanggal 14 Februari 2025 di mana hasil penyelidikan ditemukan bahwa peristiwa kekerasan seksual terjadi pada Juni 2024 yang melibatkan Kapolres Ngada AKBP Fajar. Kalau dilihat lagi, ya pemirsa, selanjutnya untuk kronologinya di tanggal 20 Februari 2025 AKBP Fajar menjalani pemeriksaan oleh Propam Polda NTT. Kemudian 24 Februari 2025 AKBP Fajar dibawa ke Jakarta untuk diperiksa di Mabes Polri dan kemudian pemirsa kembali 4 Maret 2025 kasus yang menjerat AKBP Fajar naik ke tahap penyidikan. Ya pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk berbincang dengan narasumber kami, Pak Arianto. Ini kan kita sudah mengetahui bersama bahwa kasus ini berawal dari laporan dari pihak polisi Australia. Kemudian apa langkah yang akan diambil oleh kepolisian Indonesia terkait dengan kasus ini, Pak? Itu ya, polisi menerima informasi dari Australia itu, maka langsung bisa mendeteksi bahwa ini terjadi pelanggaran disiplin, pelanggaran etika, dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Oknum Polri. Maka tindakannya adalah langsung segera memeriksa yang bersangkutan waktu itu di Polda, kemudian diambil alih ke Mabes Polri karena kan dia Kapolres. Iya. Nah, kemudian diperiksa di Mabes Polri untuk penyelidikan itu tadi kemudian sudah naik penyidikan ya. Itu pasti nanti akan disasar kepada pelanggaran etikanya. Nah, pelanggaran etika ini nanti akan disidang komisi etik dan kira-kira hukumannya mungkin kemungkinan besar ini PTDH, pemberian tanpa dengan hormat. Nah, setelah itu dia akan dipecat ya. Setelah dipecat nanti akan diperiksa pidananya. Nah, kasus pidananya itu berdasarkan bukti-bukti itu tadi ya, mungkin pasal yang bisa dikenakan itu ya pelecehan seksual atau kekerasan dengan anak-anak di bawah umur. Kemudian apalagi ada indikasi dia menggunakan narkoba, mesti itu masalah narkobanya juga diperiksa. Nah, nanti itu proses itu dilakukan setelah terjadinya pemutusan PTDH itu. Jadi yang bersangkutan nanti akan dianggap sebagai orang biasa, sebagai melanggar hukum, dan kemudian diperiksa sesuai dengan prosedur persidangan yang ada. Oke, baik Pak. Tapi ini kalau dilihat ya, AKBP Fajar ini dikenal sebagai orang yang tegas gitu, terutama dalam kasus TPPO. Tapi kemudian ini malah tersandung kasus seperti ini. Ya. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya itulah, saya juga heran ya, kenapa orang anak ini kan udah Kapolres 2 kali loh tuh. Iya, betul. Sudah Kapolres Sumbawa Timur, kemudian ke situ, dan kemudian di dalam track recordnya saya udah nanyakan Kapolranya juga tidak ada tanda-tanda waktu itu begitu. Nah kok tiba-tiba dia sendiri yang mengirimkan rekamannya itu ke Australia. Kecuali kalau itu ketangkep itu ya mungkin dia selama ini menyembunyikan itu ya, tapi justru dia sendiri yang mengirimkan ke Australia kan itu rekamannya itu. Maka inilah yang menjadi tanda tanya bagi saya, ini sebetulnya gejala apa yang terjadi di sini gitu. Nah, tapi apapun yang terjadi, polisi hanya melihat kenyataan tindakannya itu sudah melanggar etika dan sudah dikode etik, dan kemudian pidananya pasti akan diteruskan kepada hukum pidana umum ya, karena polisi tidak bebas daripada tuntutan pidana umum. Oke, kita coba dengarkan juga keterangan dari Bu Veronica. Bu Veronica, tadi Anda menyebutkan bahwa ada 3 korban dari kasus ini. Kemudian bagaimana kondisi dari korban ataupun pihak keluarga setelah kasus ini terungkap, Bu Veronica? Kondisi dari ketiga korban ini sedang dalam trauma. Salah satu korban ketika melihat orang yang menggunakan baju warna coklat, dia ketakutan. Dia meminta untuk orang harus mengganti baju karena
mengalami trauma berat. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa keluarga itu tetap untuk menuntut agar tetap dilakukan proses hukum terkait dengan tindakan eksploitasi seksual dan kejahatan seksual terhadap anak. Dan saya kira bahwa ini tidak hanya soal kejahatan seksual, tetapi juga melakukan tindak pidana perdagangan orang. Karena unsur-unsur pidananya sebenarnya ini sudah tercapai ya. Kegiatan, kemudian dengan cara dan mencapai tujuan. Ini sangat jelas. Karena itu kita juga menuntut agar proses hukumnya ini harus transparan dan juga memberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya. Tidak saja menggunakan undang-undang perlindungan anak, tapi juga undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan juga terkait dengan undang-undang tentang ya untuk narkoba. Ini juga sebenarnya menjadi prihatin kita bersama ya. Iya, Oke. Baik, Ibu Veronica, lalu siapa sebetulnya yang menjadi sosok penghubung antara oknum Kapolres dan kemudian juga ini disebut-sebut ada transaksi, tapi jangan dulu dijawab Bu Veronica, karena apa kabar Indonesia yang akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.